Pak Kiai itu dulu pernah ngomong begini, saya khawatir kalau santri belajarnya nggak istiqomah, ilmunya nggak manfaat. Makanya beliau kalau musim-musim belajar ya, KBM, itu jarang sekali mengizinkan santri. Kecuali dua. Yang saya tahu kecuali dua. Pertama, kalau orang tuanya meninggal, mudah-mudahan panjang semua umurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala wa min adabihi al-muta'akkadah, dan termasuk adab yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh para murid, ayyakuna harisan alat ta'allumi, hendaknya seorang murid haris, selalu semangat alat ta'allum, dalam belajarnya, muwadhiban alaih, ia terus istiqomah. Muwadhabah itu istiqomah atau melanggengkan, alaihi ay alat ta'allum. Jadi termasuk adab atau etika yang sangat dianjurkan dilakukan oleh seorang murid adalah terus menumbuhkan semangat dalam belajarnya. Dulu itu guru saya pernah bilang begini, ayo semangat belajar di waktu muda, mumpung belum tua. Kalau sudah tua pengennya doang, tapi kadang lemah dia, nggak bisa ngaji karena keadaan kan. Tapi kalau waktu muda tuh seger, semangat, berpikirnya masih normal, itu memang harus kita paksakan, harus dipaksakan. Kalau sudah tua pengennya doang biasanya, tapi jalan udah susah. Kalau kata orang Sunda mah jegreg-jegan gitu, gagal leongan, pengennya doang tapi susah. Nah, mumpung masih muda, ayyakuna harisan ala ta'allum. Dalam bait itu yang sering kita dengar, ala la tanalul ilma illa bisittatin, itu. Yang pertama zakain wa hirsin. Nah, hirsin itu semangat maksudnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang pertama zaka, yang kedua hirsin, ketiga wastibarin, terus wabulghatin. Bulghah itu apa? Bekal. Ya, jangannya mau gratis saja, harus modal gitu. Ada pengorbanan. Beli kitab itu kan pengorbanan antum. Paling berapa sih kitab? 20.000 ya. Sekali makan berapa? Sekali makan kalau makannya pakai ayam 15.000 lah minimal. 20.000. Beli kitab manfaatnya luar biasa. Bisa dibaca dan bertahun-tahun manfaatnya. Mungkin sampai mati. Kalau diamalkan, disampaikan lagi, terus mengalir pahalanya. Zakain wa hirsin wastibarin, sabar, istibar itu. Wabulghatin, bekal. Saya punya adik di rumah yang bontot itu. Sekolah di sekolah sendiri, yayasan sendiri, bayar. Orang tua saya bilang harus bayar. Jadi kalau bayar itu nitipin ini anak, jadi investasi di hadapan Allah. Ada perjuangan di dalamnya. Ya, meskipun sekolah sendiri, tetap harus bayar. Irsyad ustadz penting, harus ada sanad, harus ada transmisi keilmuan, ada tanggung jawab ilmu. Nah, yang penting juga tulis zaman. Tulis zaman, ya tidak instan. Belajar itu harus ada proses, ada waktu yang panjang. Dan istiqomah, yang penting istiqomah. Pak Kiai itu dulu pernah ngomong begini, saya khawatir kalau santri belajarnya nggak istiqomah, ilmunya nggak manfaat. Makanya beliau kalau musim-musim belajar ya, KBM, itu jarang sekali mengizinkan santri. Kecuali dua. Yang saya tahu kecuali dua. Pertama, kalau orang tuanya meninggal,
Mudah-mudahan panjang semua umurnya. Kedua, kalau dia sendiri sakit parah gitu. Kalau misalnya saudaranya, kakaknya nikahan, itu nggak diizinin biasanya. Yang nikah siapa kata Pak Kiai? Bukan kamu kan? Itu kalau sudah dirosat, sudah KBM ya. Tapi kalau libur ya silahkan nanti. Mau ngapain aja. Oke, coba diulang. Wa min adabihi al-muta'akkadati ayyakuna harisan 'ala ta'allumi muwadhiban 'alaihi fi jami'il awqatil lati yatamakkanu minhu fiha wa la yaqna'a bil qalil. Dan hendaknya seorang murid juga tidak merasa puas bil qalil dengan mendapatkan sedikit ilmu. Ini jiwa tullabul ilm, dia tidak merasa puas dengan sedikit ilmu. Dulu itu para ulama berani mengorbankan hartanya hanya sekedar untuk mendapatkan satu sanad dari kota mana. Saya ingin mendapatkan sanad Ali dari Kiai Anu, datang dia dengan mengorbankan hartanya. Maka selain ilmunya berkah, juga manfaat gitu. Dirasakan sampai sekarang. Memang perjuangan tuh begitu ya. Ma'atamakkunihi minal katsir, padahal ia memungkinkan atau ia mampu minal katsir untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Ini etika seorang murid ya. Jangan merasa puas mendapatkan ilmu yang sedikit. Jangan tanggung-tanggung lah kalau pengen dapat itu. Sama pengusaha juga, kalau pengen kaya jangan tanggung-tanggung. Asal tidak menghalalkan segala cara ya. Tidak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jangan tanggung-tanggung. Sudah, usaha aja, udah niatin dzikir, niatin untuk hasilnya itu untuk ketaatan. Sama, ngaji juga jangan tanggung-tanggung. Lamun cek urang Sunda malah geus ancrub. Ya udah gitu, basah sekalian gitu. Namun ancur teh nyebur. Nah, kalau udah ngapalin Quran udah bismillah. Saya niat seminggu setengah juz misal atau seperempat juz, lancar. Nah gitu. Jadi antum harus punya waktu khusus untuk itu. Itu kan pengorbanan juga. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Tolhah Al-Ansori. Pernah dengar? Abu Tolhah Al-Ansori itu suaminya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ibundanya Sayyiduna Anas bin Malik. Anas bin Malik ayahnya bukan Abu Tolhah, jadi ini ayah tirinya. Namanya Malik bin An-Nadhr. Masih kafir saat itu, cuma masuk Islam ibunya. Nikah dengan Sayyiduna Abu Tolhah Al-Ansori. Abu Tolhah Al-Ansori ini orang paling kaya di Madinah. Kebunnya di mana-mana. Kebun kurmanya di mana-mana. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu langsung mendatangi Nabi beliau. Langsung mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, engkau tahu saya ini punya kebun kurma di mana-mana, banyak. Tapi ada satu kebun yang paling saya sukai. Itu di depan Masjid Nabawi, Bayruha namanya. Namanya apa? Tanah Bayruha. Apa kata beliau? Innaha shadaqatun lillah. Saksikan ya Rasulullah, ini tanah Bayruha aku sedekahkan untuk Allah, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Arju birroha wa dukhraha indallah. Aku berharap dengan sebab aku sedekah ini, wakaf ini, aku dapat kebaikan darinya. Maksudnya bir di situ surga. Karena lan tanalul birra itu ada yang menafsirkan albir itu al jannah. Lan tanalul birra, tidaklah engkau mendapatkan kebaikan. Nah, albir di situ surga maksudnya. Engkau tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan
sebagian harta yang engkau cintai. Nah, yang paling dicintai oleh Abu Talha tanah Bairuha ini. Innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dukhraha indallah. Aku harap dengan tanah Bairuha ini menjadi investasi di hadapan Allah dan juga menjadi kebaikan di sisinya, menjadi surga nantinya. Nah, apa itu? Duduk sini ngaji dulu. Duduk sini. Apa kata Rasulullah? Bah, pada saat itu ada kata-kata bah. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ungkapan bah itu ungkapan ta'ajub. Ini sesuatu yang luar biasa. Wa qad sami'tu ma qulta. Sungguh aku telah mendengar apa yang engkau harapkan. Jadi mengharapkan surga dengan beribadah itu boleh. Tidak merusak keikhlasan. Buktinya apa? Buktinya Nabi memuji kan. Memuji Abu Talha. Wa qad sami'tu ma qulta. Sungguh aku mendengar harapanmu ingin mendapatkan surga dengan wakaf tanah Bairuha ini. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku harap, kata Rasulullah, hasil daripada kurma ini nanti didistribusikan kembali kepada keluargamu. Ini yang mungkin disebut dengan wakaf produktif tuh ini. Jadi nanti hasilnya dikembalikan lagi kepada masyarakat, kepada keluarganya. Yang bagus itu kan sedekah kepada keluarga dulu kan. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain dulu. Orang tua dulu. Kemudian wal aqrabin, kemudian wal yatama, baru yang lain-lain. Jadi wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Urutannya begitu. Bisa dipahami? Beliau Abu Talha ingin dapat surga, mengorbankan sesuatu yang paling dia sukai, yaitu pengorbanan. Sama Nabi Ibrahim. Kenapa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengorbankan anaknya kan. Kalau beneran mungkin udah mati itu, udah meninggal Nabi Ismail. Untungnya diganti dengan bidzibhin azim dalam Quran. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ditebus dengan gibas atau kambing dari surga yang besar. Itu karena pengorbanan. Makanya Nabi Ibrahim dijadikan Abul Anbiya, mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Hanya dua nabi yang dapat gelar Khalilur Rahman. Siapa? Nabiullah Ibrahim dengan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diangkat derajatnya selain itu karena mau khidmah itu. Nyapu masjid, ngurusin Baitullah itulah. Apa dalam Quran? Antahhira baitiya lit-taifina wal akifina warrukka'is sujud. Diangkat derajatnya karena mau membersihkan Baitullah itu dengan anaknya Ismail, Sayyiduna Ismail. Untuk siapa? Untuk akifin, orang-orang yang i'tikaf di dalamnya. Untuk taifin, orang-orang yang tawaf. Warrukka'as sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Harus ada pengorbanan. Taib. Wala yuhammila, dan hendaknya seorang murid tidak memforsir nafsahu, dirinya, malayutik, apa yang ia tidak mampu untuk ia lakukan. Jadi khudhu minal amal, apa dalam hadis? Matutikun, itu ya. Khudhu minal amal matutikun. Ambil pekerjaan itu yang mampu dilakukan. Agar apa? Agar sempurna, maksimal. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Jadi Allah suka apabila seorang hamba melakukan sesuatu
ia lakukan dengan itqon. Itqon itu tidak serampangan, tidak sembrono, dilakukan dengan maksimal, optimal. Nah, ini maksudnya la yuhammila nafsahu ma la yutik. Tujuannya agar itu. Jadi tidak memforsir dirinya. Ada manajemen waktu, ada manajemen belajar. Teratur, hidupnya teratur. Tidurnya jam sekian, bangunnya jam sekian. Jam sekian saya harus bangun tahajud. Jam sekian saya harus sholat duha. Teratur hidupnya. Agar sehat juga. Coba kalau antum tidurnya sehari cuma 2 jam misalnya, kerjanya 22 jam, nah itu namanya memforsir. Likulli dzi haqqin haqqah. Setiap sesuatu itu ada haknya. Mata haknya tidur, istirahat. Istri kita juga punya hak. Tangan kita punya hak. Badan kita punya hak untuk diistirahatkan. Jangan diporsir. Wala yuhammila nafsahu ma la yutik makhafatan minal malal. Ya, khawatir muncul malal itu apa? Kebosanan. Wadiya mahassal. Yaitu, ini juga tujuannya agar menghindari kebosanan, juga hasil yang didapatkannya tidak sia-sia. Kalau serampangan kan sia-sia. Dapat tapi ya nggak sempurna gitu. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Dan keadaan ini tentunya berbeda ya satu sama lain antara manusia yang lainnya. Mungkin beda, tapi umumnya begitu. Wal ahwal, keadaan. Kayak gini ya, antum jangan tiru tapi ya. Kayak Habib Lutfi Pekalongan. Itu kalau malam nggak pernah tidur. Tapi jangan antum tiru. Itu makomnya sudah lain. Itu makomul karomat itu. Jam 3 pagi masih nerima tamu. Itu 20 tahun beliau lakukan itu. Jam 7 pagi harus ceramah datang tuh. Tapi jangan ditiru, itu makomnya sudah lain. Jadi tidak semua keadaan seperti itu. Itu maksudnya. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Tapi umumnya para pelajar ya normal, tidur 8 jam. Kerjanya ya berapa? 18 jam. Sehatnya begitu. Wa idza hadara, antum enggak ada bukunya ya. Wa idza hadara ila majlis syekh, dan apabila ia menghadiri majelis gurunya, falam yajidhu, lalu ia tidak menemukan gurunya, intadharahu, sebaiknya atau hendaknya ia menunggu guru tersebut, walazama babahu, dan ia tetap berada di depan pintunya atau di majelisnya maksudnya. Ini juga etika. Kalau ingin menghadiri majelis guru, ternyata gurunya belum datang misalnya, atau ada kemana, tungguin. Wala yufawwitu wadhifatah, dan hendaknya seorang murid juga tidak meninggalkan, yufawwit, tidak meninggalkan, wadhifatah, tugasnya tersebut, illa ayyakhafa karahatas syekh, kecuali dikhawatirkan sang guru itu tidak suka. Kalau gurunya memerintahkan agar tetap di situ, kita jangan melakukan sesuatu. Idealnya begitu, wala yufawwitu wadhifatahu illa ayyakhafa karahatas syekh, khawatir gurunya tidak berkenan, tidak suka. Kalau murid-murid dulu kan begitu, tungguin tas saya ya, ya udah, dia jagain tasnya aja udah.
yang lain-lain nggak dilakukan. Lidzalika bi ayya'lama min halihi al-iqra'a. Gambarannya begini. Bi ayya'lama min halihi al-iqra'a. Jadi murid mengetahui min halihi dari keadaan gurunya tersebut al-iqra'a fi waqtin bi'aini. Misalnya ada waktu-waktu tertentu di mana guru mengajar. Wa annahu la yukri'u fi ghairi, dan ia tidak mengajar di waktu-waktu yang lain. Gambarannya begitu. Oh, si murid tahu kalau guru ngajarnya jam sekian, tidak ngajarnya jam sekian. Kalau gurunya ngajar ya datang jam sekian. Itu agar tidak mengganggu majelis gurunya juga. Wa idza wajada syaikha wa idza wajada syaikh, dan apabila sang murid menemukan gurunya naiman dalam keadaan tidur, au mustagilan bimuhimmin, atau sedang sibuk bimuhimmin dengan sesuatu yang penting, lam yasta'dzin alaih, sebaiknya ia tidak meminta izin untuk memasuki majelis gurunya tersebut. Bal yasbiru, di situ tulisannya apa? Yasiru apa yasbiru? Nah, akan tetapi hendaknya seorang murid bersabar ilastiqadhihi, sampai sang guru bangun dari tempatnya atau dari majelisnya, au faraghihi, atau menunggu sampai selesai dari kesibukannya, au yansarif, atau dia sendiri meninggalkan majelis tersebut. Pilihannya itu agar etikanya tetap terjaga, sabar atau nunggu gurunya sampai selesai dari kesibukannya. Atau kalau gurunya masih lama, jangan kemudian tiba-tiba antum mengganggu kesibukannya gitu, datang, mohon maaf guru izin gini ngomong, padahal sedang sibuk. Lebih baik yansarif, meninggalkan majelis tersebut. Wasabru aula, dan sikap sabar aula, itu lebih utama. Kama kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan ayahnya Al-Abbas, wa ghairuhu, dan yang lainnya, yaf'alun, melakukan. Wa yambaghi ay ya'khudha nafsahu, dan seyogianya seorang murid selalu berupaya bil ijtihadi, agar dirinya sungguh-sungguh, fit tahsili, untuk mendapatkan ilmu, fi tahsilil ilm maksudnya, fi waqtil faragi, di waktu-waktu yang senggang, wan nasyad, dan juga ketika bersemangat. Ini di waktu-waktu muda, ini waktu-waktu sehat, waktu-waktu seger-segernya ini. Wajar manusia punya rasa malas, tetapi bagaimana caranya menumbuhkan semangat untuk mendapatkan ilmu di waktu-waktu itu, di waktu-waktu malas, di waktu-waktu senggang. Tadi saya sampaikan, jangan sampai semangatnya itu di waktu tua, ketika kita tidak bisa melakukan itu, ketika kita sudah sering sakit, mau belajar tapi jalan aja susah gitu. Makanya dalam hadis igtanim khamsan qabla khamsin, itu manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Apalagi? Wasihataka qabla saqamik,
waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Terus apa lagi? Wa faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Terakhir, wa ghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Jadi terus menumbuhkan semangat agar sempurna mendapatkan ilmu maksimal. Wa quwwatil badan, juga dalam keadaan badan sedang kuat, sedang sehat. Wa nabahatil khatir, dan dalam keadaan pikiran itu sedang normal. Nabah itu cerdas. Tadi disampaikan di antara syarat untuk mendapatkan ilmu zaka. Itu kan zaka dalam keadaan normal sebenarnya. Zaka itu bisa diberikan oleh Allah langsung, artinya mauhibah namanya, atau bisa diupayakan kasab. Dilatih, otak itu dilatih agar cerdas. Antum musyawarah tiap malam kan? Itu sebenarnya melatih kecerdasan. Bagaimana melatih otak, melatih takalum, melatih bersikap dengan sesama. Zaka itu nabahatil khatir. Kalau sudah tua mungkin pintar tapi lemah dia. Wa qillatis syagilat, dan hendaknya seorang murid juga selalu berupaya semangat dalam keadaan ia tidak banyak memiliki kesibukan. Qabla awaridil batalah, sebelum datang tugas-tugas batalah, perjuangan. Harus terus mengupayakan bagaimana mendapatkan ilmu yang optimal. Ya, di waktu-waktu muda ini. Wartifa'il manzilah, dan sebelum memiliki kedudukan yang tinggi. Pokoknya cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau ngapalin Quran, lancarin betul sebelum kawin. Karena kalau sudah menikah, itu pikirannya akan terbagi. Mikirin anaknya, mikirin suaminya. Kalau mungkin suaminya, bagaimana menyiapkan susu misalnya, pempes, dan seterusnya. Kesibukannya akan bertambah sehingga konsentrasinya buyar. Maka idealnya orang menghafal Quran lancar sebelum nikah. Bismillah ya, lancar. Nah, baru mikirin yang lain. Mikirin anak tetangga boleh. Ini belum apa-apa udah mikirin anak tetangga yang nggak dapet. Anak tetangga nggak dapet, ilmu nggak dapet. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab Amirul Mukminin telah berkata, tafaqqahu qabla an tusawwadu, itu ya. Belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan sebagai pemimpin. Ini kata-kata siapa? Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan pemimpin. Karena kalau sudah jadi pemimpin, porsi belajarnya akan berkurang. Dia akan mikirin yang lain kan, kesibukannya bercabang. Ma'nahu ijtahidu fi kamali ahaliyatikum wa antum atba'un. Artinya kata-kata ini, semangatlah kalian fi kamali ahaliyatikum, dalam menyempurnakan keahlian kalian. Wa antum atba', dan saat itu kalian sebagai pengikut, sebagai pelajar. Kalau sudah jadi pemimpin,
atau sebagai guru, mungkin porsi belajarnya akan berkurang. Wa antum atba'un qabla an tasiru sadah, sebelum kalian menjadi pemimpin sadah. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'ina, karena jika kalian sudah menjadi sadah pemimpin matbu'ina yang banyak diikuti orang, imtana'tum minat ta'allum, maka kalian akan tercegah dari mendapatkan ilmu atau untuk dapat belajar. Lirtifa'i manzilatikum, karena tingginya kedudukan kalian. Wa kathrati syuglikum, banyaknya kesibukan kalian. Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Ini makna perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, tafaqqah qabla an tar'as. Tafaqqah qabla an tar'as. Tafaqquhlah engkau, belajarlah engkau sungguh-sungguh sebelum engkau jadi pemimpin. Tafaqqah qabla an tar'as. Fa idza ra'asta, jika engkau sudah menjadi pemimpin, gitu ya. Fa idza ra'asta, karena jika engkau sudah menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan lagi untuk tafaqquh, tidak ada kesempatan lagi untuk tafaqquh. Oke, cukup sampai situ aja. Nanti kita teruskan minggu depan.